Om Swastiastu, Sawitra Balineng, Mugi Sami pada Kenak Rahayu. Kita sekarang berada bersama dengan seorang tokoh yang sudah sangat terkenal. Kalau rajin nonton TV, biasanya setiap hajatan pilkada, pilpres ataupun yang serupa itu pasti udah tahu wajah beliau. Ini memang kesayangan masyarakat Bali. Gitu. Beliau tidak lain adalah Profesor Dr. Idewo Gede Palguna SHM Hum. Itu lebih jelasnya kita mengkorek tentang beliau itu siapa gitu. Swastiastu, Prof. Kalau kita melihatnya, Kramo Bali banyak yang penasaran nih. Sering dilihat itu orang Bali, tapi tidak diketahui siapa sesungguhnya sosok yang namanya Profesor Palguna. Gitu. Berkenan, Prof, sedikit terkait dengan sampai sekarang meniti karir, sampai sekarang sudah menjadi mantan EMK, hakim MK. Kemudian juga di MK dan mungkin jabatan-jabatan yang lain lagi. Terus, Prof. Om Swastiastu, Semeton Sami. Ya sebenarnya Tiang itu ya seperti orang kebanyakan di Bali juga. Ya, dari kampung, asli Tiang dan Tiang lahir di Banjar Selat Nyuan, di Susut, di Bangli. Tahun 62, jadi sekarang sudah tua ya, sudah 62 tahun. Bulan Desember. Ya itulah kampung halaman saya di Selat Nyuan itu dulu kan masih termasuk cukup terpencil lah ketika tahun 70-an itu. Itu ada di perbatasan, sebelah barat kita sudah Tampak Siring, wilayah Gianyar. Di laut kita sedikit masih ada sudah Peta, wilayah Gianyar juga. Jadi di selat disitulah rumah saya. Nah, Tiang menyelesaikan sekolah dasarnya di Pengiangan. Ya, ayah saya hanya lulusan sekolah dasar, sekolah rakyat. Tapi visi beliau luar biasa tentang pendidikan. Saya nggak tahu bagaimana beliau itu ya, sampai mempunyai visi yang menurut saya untuk ukuran orang desa pada waktu itu sampai begitu hebat dalam pikiran saya, sevisioner itu. Salah satunya yang membuat saya kagum itu adalah ketika beliau dengan beberapa tokoh dari 4 Banjar jadinya, termasuk Banjar saya di Selat Nyuan itu, dari Songlandak juga ada. Itulah kemudian mendirikan sekolah yang sekarang jadi ya SD Pengiangan dulu namanya, sekarang jadi SD berapa yang sekarang sudah ada SMP-nya juga, satu atap di situ. Nah, situlah kemudian sekolah. Sekolah dasarnya saya di sana. Dan ya ada yang unik, cerita unik tentang itu. Ya itu. Mungkin orang tidak menyangka kalau saya ceritakan ini bukan ngarang ya. Dari kelas 1 sampai kelas 4 itu saya tergolong murid yang bodoh. Betul bodoh. Satu-satunya mungkin kalau bisa disebut kelebihan Tiang waktu itu adalah karena saya membaca relatif lebih lancar dari teman-teman yang lain. Tapi selebihnya mata pelajaran yang lain saya bodoh. Apalagi kalau berhitung, wah itu udah memang bodoh sekali lah. Makanya setiap kali mau kenaikan kelas, orang tua aji saya, almarhum, pasti selalu datang ke sekolah. Bukan untuk minta dinaikkan, minta supaya saya tidak dinaikkan. Minta supaya saya tidak dinaikkan. Alasan beliau masuk akal. Ini anak laki saya satu-satunya, dan saya pingin dia nanti akan melanjutkan sekolah. Tapi kalau dia terus dinaikkan dan dia tetap bodoh seperti ini, bagaimana nanti masa depan dia? Katanya. Tapi waktu itu guru-guru saya di SD, beliau nggak pernah menghiraukan permintaan almarhum Haji itu, ayah saya. Kelas 3 juga begitu. Tadi terus dinaikkan gitu ya. Sampai kemudian kelas 5. Di kelas 5 bertemulah saya dengan seorang guru dari Demule
beliau sekarang masih hidup. Kalau nggak salah namanya sekarang Jero Mangkudangin, Bapak Ketut Wawu. Itu. Itulah yang mengubah saya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh beliau. Tapi dari seorang murid yang bodoh, yang setiap saat selalu diminta untuk dinaikkan oleh orang tua itu, ketika kelas 5, saya malah juara 1. Di kelas 5. Sampai kemudian kelas 6. Walaupun tetap dengan nilai berhitung yang asal sedikit lebih baik ya. Tapi saya nilainya paling baik di kelas itu. Sampai kelas 6. Nah, sampai kemudian tamat. Nah, maka kalau beliau menonton sekarang ini, terima kasih Pak Mangku sudah mengubah hidup saya. Nah, kemarin waktu yang dikukuhkan sebagai guru besar, saya undang beliau. Hadir dan beliau hadir. Masih segar, masih sehat bersama putranya. Terima kasih sudah hadir di sana. Polisi ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih khusus dalam pidato pengukuhan saya untuk beliau karena itulah beliau mengubah hidup saya. Nah, itu cerita saya di SD. Nah, setelah itu lagi-lagi saya harus menyebut almarhum ayah saya. Mohon maaf, kalau lingkungan di kampung itu kan ya mungkin sampai sekarang pun barangkali masih ini ya. Orang lingkungan bebotoh gitu, orang masih ya permainan itu loh, walaupun kecil-kecilan gitu kan. Rupanya Aji almarhum ayah itu kan sangat takut kalau saya kemudian terjerumus itu. Tajen lah dan misalnya atau apapun mainan yang bisa disebut pelalian lah kalau dalam bahasa Bali itu. Maka dalam usia yang masih 13 tahun waktu itu kan kita dulu kan tahun ajarannya kan bulan Januari mulainya. Nah, akhirnya tuh Desember gitu kan. Tahun 75 kemudian jadi waktu itu baru umur 13 tahun lah saya itu. SMP saya langsung disekolahkan di Denpasar, di Saraswati. Di Surabaya Saraswati Denpasar dengan maksud supaya terbebas dari lingkungan itu karena dia pinginnya anaknya punya ya, dalam keadaan. Tapi waktu itu secara ekonomi kan kami sudah tidak punya lagi. Tapi visi beliau tentang pendidikan masih tetap ini. Saya ingin tetap mendapatkan pendidikan yang terbaik lah gitu. Nah, saya dibanukanlah ke Denpasar. Nah, jadi mulai umur di Denpasar itu beberapa saat saya masih sempat ditemani oleh ibu dan ya kira-kira 6 bulan atau 1 tahun itu lupa saya. Setelah itu selebihnya ya saya hidup sendiri, mulai dari SMP di Denpasar. SMP. Dititip atau enggak, kos? Itu kos. Nah celakanya, ini uniknya lagi, lucunya lagi. Indekosnya itu di tempat indekos itu. Nah kan saya disekolahkan di Denpasar untuk menghindari lingkungan yang dalam tanda petik buruk lah gitu ya. Karena ada permainan judi dan macam. Nah tempat indekos saya itu kumpulan dari beberapa ya di sebelah saya itu adalah para pendatang yang justru setiap hari kerjaannya main menceki, main medom, kemudian bikin beranangan begitu. Jadi kan kayak semboyan jadinya, ngelidin semua nepukin setre gitu kan, ngelidin semua nepukin setre gitu ya. Ngelidin setre nepuk. Tapi untungnya saya enggak tidak terjerumus ke aktivitas yang seperti itu. Tahu makanya mungkin saya sampai sekarang itu adalah tidak ngerti yang namanya tajan itu, nggak ngerti juga ya. Walaupun itu padahal dulu bergaul dengan ya, apalagi kan kalau itu pergaulannya ya itu, tapi saya nggak ngerti karena nggak tertarik. Lebih karena kasihan sebenarnya, kok ayam kok diadu gitu ya. Sampai sekarang saya nggak tahu itu. Kalau permainan yang lain saya tahu, kecuali menceki. Kalau domino saya tahu lah. Ya. Tapi kalau menceki nggak ngerti. Ya. Satu-satu permainan yang ngerti yaitu yang domino itu. Ya belakangan bola adil gitu kan. Nah itu yang baik kita. Nah itulah ceritanya kemudian akhirnya jadi di Denpasar gitu. Selanjutnya SMA juga di Saraswati meneruskan di Seluas 1 karena waktu itu ya perguruan rakyat Saraswati kan itu ada perjuangan tersendiri ya karena dianggap sebagai sekolahnya para mantan pejuang dan dia adalah penerus tradisi taman siswa kira-kira begitulah. Nah itulah ceritanya. Jadi sejak saat itu sudah mulai tahun 75 yang sudah meninggalkan kampung lah gitu. Ya wajarlah kalau di Bangli mungkin
saya tidak terlalu dikenal. Ketika kemudian saya tamat SMA itu, ya kondisi ekonomi kan sudah sangat parah ya di rumah. Itu sangat parah dan untungnya dari pihak keluarga ayah ya maupun ibu itu inilah selalu mengulurkan tangan lah kepada kami itu ya kalau ada kesulitan, adiknya Haji khususnya gitu ya yang secara ekonomi lebih baik dari kami, yang Tut ya sekarang masih mudah-mudahan beliau sehat. Itulah yang banyak menopang kami. Kemudian semotonya Haji yang lain juga yang di rumah ya, dan ibu saya kadang sesekali kalau ketemu di Denpasar karena beliau kerja di dunia pendidikan, acap kali ke Denpasar juga kalau papasan ya suka ngasih uang juga gitu kan. Nah, tapi selebihnya kita hidup sendiri. Saya hidup sendiri gitu. Kita hidup di kota sebagai orang yang beranjak remaja, pingin juga main-main gitu kan, tapi kan nggak ada uang. Lalu main-mainnya kemana? Nah, ketemulah saya dengan seorang teman baik. Tapi sampai sekarang saya sudah puluhan tahun nggak ketemu, mudah-mudahan dia nonton ini kalau nanti. Namanya Adi Utama. Dialah kemudian ngajak saya, ya, mencari dunia rekreasi murah itulah. Atau apa itu? Perpustakaan. Oh, perpustakaan. Jadi ada perpustakaan daerah dulu di sampingnya Pasar Kerenang. Situ ada perpustakaan di situ yang buka sampai sore. Jadi kalau kita mau baca di situ nggak dipungut biaya, jadi gratis. Kecuali kalau kita mau bawa bukunya pulang, baru harus mendaftar sebagai anggota itu. Dan bayar berapa dulu waktu itu untuk jadi anggota itu 1 tahun itu Rp25 beberapa zaman itu ya. Untuk bayar itu pun saya nggak punya uang gitu kan. Tapi akhirnya tiap hari kita ke sana. Hari ke situ dan disitulah kemudian ketertarikan Tiang untuk membaca, mulai memperluas dunia gitu kan lewat bacaan. Itu di sana pertama kali dikenalkan atas jasa teman saya tadi itu, si Adi. Buku Napi yang paling digemari waktu ini ke? Pertama, komik Mahabharata. Itu yang pertama, komik Mahabharata. Baru setelah itulah pengetahuan-pengetahuan yang lain. Dari situlah buku-buku yang kedua yang paling tertarik saya baca adalah biografi dari orang-orang terkenal. Dalam perjalanan ke perpustakaan itulah dari sekolah. Kan itu lewat Pasar Kerenang. Ya, Pasar Kerenang itu kan juga apa sih namanya halte bus ya dulu ya. Kalau bus dari luar kota, terutama dari timur kan datangnya ke situ. Dari Klungkung, Bangli, Karangasem, Gianyar itu kan sana di Pasar Kerenang. Nah, disitulah saya ketemu anak waktu itu orang jualan koran, ngasong koran itu kan. Saya tanya, satu kali kan ngobrol, berapa dapat keuntungan kalau ini gitu. Oh, lumayan juga itu. Oh, gimana caranya? Di mana ngambil ininya, korannya? Oh, sebelah sana gitu. Ada dulu banyak kios-kios dulu di Pasar Kerenang itu. Di sampingnya Pasar Loak dulu ada di situ kan. Pasar Rombengan namanya dulu. Itu ada kios-kios, termasuk salah satunya kios koran yang akhirnya ya kita ikut Tiang memberanikan diri ke kios sebelahnya. Pak siapa namanya itu lupa itu. Karena dia orangnya baik sekali. Saya harus berterima kasih kepada beliau. Jualan koran minggu aja sama majalah mingguan, majalah musik mingguan. Ya. Jadi setiap hari Minggu tidak sekolah, saya sana jualan gitu. Jualan koran mingguan itu. Saya masih ingat itu. Jualan koran Sinar Harapan Minggu dan Kompas Minggu, sama ada 3 majalah. Majalah Vista, Junior, dan Aktuel. Aktuel itu majalah musik. Nah, ini cerita majalah musik ini nanti akan ada ceritanya dengan perjalanan hidup saya selanjutnya itu ya. Nah, inilah ininya. Jadi lumayan juga dapat uang tambahan dari sana. Nah, sampai kemudian di SMA mau selesai, saya juga berpikir kayaknya saya nggak akan bisa deh melanjutkan sekolah gitu kan. Karena secara ekonomi memang sudah parah banget kan. Samping itu kan adik-adik juga sudah mulai sekolah, ada yang berikutnya sudah masuk ke SMP dan itu pun ditanggung oleh biang saya, adiknya Haji yang di Sulaan itu. Itu yang membiayai adik-adik saya. Termasuk Tiang juga yang dibekalin ya dari uang itu, karena Haji kan tidak punya pekerjaan tetap lah di rumah gitu. Ya, nah, oleh karena itu tidak terbayang saya mau akan
bisa melanjutkan kuliah itu. Sampai kemudian di SMA itu kelas 3 ketemu seorang guru, kebetulan beliau dari Bangli juga, almarhum Bapak Insinyur Ide Bagus Jaya Utama waktu itu. Beliau lah yang bercerita tentang, ya baru kali itulah pertama kali saya mendengar istilah beasiswa itu. Nah, jadi beliau yang bercerita, kalau sebenarnya kalau nanti mau intinya bagaimana gitu ya, tiba-tiba beliau poin yang saya ingat adalah ketika beliau menceritakan tentang beasiswa itu, bahwa nanti kamu harus punya cita-cita, jangan pikir bahwa orang yang kuliah itu hanya orang-orang yang kaya, orang yang biasa-biasa pun bisa kuliah, karena di situ ada beasiswa. Kalau kamu punya nilai rata-rata kira-kira udah 7 lah kalau sekarang, katanya beliau. Kan sudah dapat beasiswa itu besar, katanya dia bilang. Wah, ada semangat lagi kan? Begitu ada itu. Dan kemudian memang itulah yang terjadi. Kemudian lanjut lagi cerita tadi, setelah tamat SMA, ya sempat bercita-cita mau masuk tentara gitu ya, ke Angkatan Udara, ya ternyata nggak lolos karena seleksi administrasi. Tidak lolos, akhirnya singkat cerita begitulah. Kuliahlah kemudian di Fakultas Hukum karena ya memang saya senang gitu dari dulu. Entah apa alasannya gitu ya, senang aja gitu, ingin mendaftar di Fakultas Hukum. Kalau sekarang misalnya orang melihat form lamaran saya, mungkin dipikir orang bodoh gitu, karena kan ada pilihan pertama Fakultas Hukum, pilihan kedua Fakultas Hukum, pilihan ketiga Fakultas. Jadi tiga-tiganya saya isi pilihannya. Memang harus ke sana. Kemudian dan benar. Setelah di Fakultas Hukum itu, saya ingat dengan cerita guru tiang dulu itu, Pak Ide Bagus Jaya Utama itu, memang uang yang tersedia untuk saya kuliah itu memang cuma untuk 1 tahun saja. Jadi 2 semester. Jadi semester ketiga itu, saya harus punya cara sendiri untuk membiayai uang kuliah. Dan ternyata, itulah, karena berkat Swechan itu Betara ya, semester ketiga itu saya mulai dapat beasiswa. Dari Super Semar. Oh, Super Semar. Ya, beasiswa Super Semar waktu itu. Sampai kemudian selesai. Menjelang selesai, ada cerita unik juga. Karena terus saya dapat gitu. Sementara ada satu orang teman yang nggak dapat terus, karena kan dibatasi. Kalau nggak salah berapa ya, urutan ke-5 atau apa. Dia selalu urutan berikutnya yang seharusnya dapat. Akhirnya nggak lolos. Akhirnya pada tahun ketiga atau keberapa, yang mengundurkan diri, nggak lagi ikut melamar beasiswa itu. Maksudnya supaya kawan ini masuk gitu kan. Ada toleransi kayaknya. Karena ternyata setelah yang mundur itu, ya kawan ini akhirnya dapat juga ya. Tapi Tiang ternyata dapat beasiswa lain juga. Ada dapat beasiswa Aji Dharma Bakti namanya waktu itu, dan jumlahnya lebih besar. Ya mungkin nggak tahu ya, itu ya satu berkah saja ya, anugerah ya buat. Makanya itulah yang menyebabkan Tiang bisa jadi sarjana gitu ya, sampai selesai di Fakultas Hukum. Nah, kemudian di Fakultas Hukum karena cukup aktif dan segala macam, ya ya prestasi cukup bagus juga gitu ya. Mungkin karena itu memang senang, karena pilihan ya. Nah, sampailah kemudian akhirnya sampai menjelang tamat di Fakultas Hukum itu, beberapa dosen senior, kalau beliau menonton, salah satunya Pak Prof. Atmaja, guru saya, kemudian pembimbing saya, Profesor Pasek Diante, lalu almarhum mantan dekan Pak Ide Bagus Gede Utara dari Bangli, kemudian mantan pembantu dekan 1, mudah-mudahan beliau nonton juga, Pak Ketut Wirte Griyadi. Semuanya itu menginginkan saya, udahlah di sini yang ngajar sebagai dosen gitu. Minta beliau saya di sana. Gitu. Kebetulan saya senang. Tapi saya nggak mau langsung kemudian begitu saja masuk tanpa ikut proses gitu ya. Saya ikut proses juga akhirnya. Untuk seleksi. Ya, untuk seleksi. Nah, kemudian masuklah waktu itu, kami lolos waktu itu berempat. Nah, termasuk Pak Prof.
Profesor Wiyah Saputra ya. Oh, Wiyah Nah, Saputra. itu satu angkatan kami. Oh, satu angkatan? Satu angkatan. Teman beraktivitas juga di kampus, Sekretaris Umum Senat, saya di Ketua 1 bidang pendidikan dan penalaran, beliau Sekretaris Umum. Ikut gerada geruduk juga di dunia teater sama beliau gitu ya. Jadi ya inilah kawan dekat. Di samping kami mempunyai hubungan kultural ya, hubungan siwa-sisio dengan beliau. Nah, itu beliau. Nah, singkat cerita ya itulah mulai jadi dosen tahun ini. Nah, walaupun sebenarnya pada waktu itu saya juga dapat dosen berapa lama? Tahun sebenarnya 87 waktu sebelum mulai tamat, sebenarnya yang sudah diminta jadi asisten waktu itu. Jadi Prof. Atmaja ngajar perbandingan hukum tata negara, kemudian almarhum Pak Utara diminta membantu beliau ngajar Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Tahun 88 mulai ngajar. CPNS 88. Maret 88 apa 89 saya langsung kan kalau nggak salah Maret 88 itu CPNS, kemudian 89 baru PNS-nya turun kalau nggak salah. Itu mulai ngajarnya yang di sana di Fakultas Hukum. Ya itulah kisahnya seperti itu. Walaupun pada waktu tamat itu sebenarnya ada tawaran juga yang kerja di Deplu waktu itu ya. Ya di Kementerian Luar Negeri sekarang. Waktu itu ada tawaran dari Profesor Mokhtar, mantan Menteri Luar Negeri waktu itu, karena ya ada satu peristiwa di mana beliau hadir di sebuah peristiwa peringatan ulang tahun PBB kalau tidak salah, tahun 84 kalau tidak salah itu, di Universitas Udayana mengadakan seminar nasional. Pembicaranya ada 3, satu dari Deparlu waktu itu ya. Kalau tidak salah pembicaranya waktu itu adalah Pak Fuad Hasan yang kemudian jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dari kampus, dari dosen, waktu itu pembicaranya adalah dosen saya. Sekarang beliau masih nyenang jadi pemangku, Pak Gusti Agung Okometria dari Pekuan di Banglia. Dan dari mahasiswa saya diminta jadi pembicara. Ya, waktu itu tahun 1984. Saya masih ingat itu nulis tentang PBB, tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itulah yang memperkenalkan saya dengan Profesor Mokhtar. Beliau memberikan kuliah umum kemudian di Fakultas Hukum, lalu beliau mengatakan, nanti kalau ada yang lulusan terbaik di Fakultas Hukum, minta mendaftar ke Menlu ya. Akan saya prioritaskan, katanya beliau. Artinya, saya punya kans untuk diterima kalau mau gitu ya. Tapi karena lebih senang pilihannya jadi dosen, karena terus terang dulu tuh nggak terpikir mau hidup di Jakarta, nggak senang aja gitu, rasanya kok ruwet banget gitu ya. Kebetulan pilihan jadi dosen itu memang pekerjaan yang menyenangkan buat saya. Satu, karena memang suka. Yang kedua, ada alasan lain sebenarnya. Dulu PNS itu yang disekolahkan, yang diprioritaskan untuk sekolah melanjutkan sekolah itu kan cuma dosen. S2. Kalau pegawai yang lain kan agak susah sekolahnya kan. Kalau dosen diprioritaskan. Nah, itu alasan keduanya. Nah, akhirnya sejak itulah yang ngajar di Fakultas Hukum. Gitu ceritanya juga, karena jadi lika-likunya itu. Banyak. Kemudian sampai ke MPR-nya. Nah, kalau itu ceritanya panjang. Gini, ketika saya mahasiswa, mulailah dengan dunia aktivis itu. Jadi saya mulai aktivis itu umur 21 tahun. Sudah banyak ketemu dengan teman-teman. Mulai bikin kelompok diskusi sama kawan misalnya. Itu swasta sekarang yang kita kenal. Almarhum itu Bagus Karmo Palguna misalnya. Kemudian ada Degong Santi Karmo, antropolog kita. Mudah-mudahan dia nonton juga acara ini. Ada Gus Martin. Banyak lagi teman-teman yang lain, kita membuat kelompok diskusi waktu. Nah, sejak Gus Martin kartunisnya? Ya, bukan? Gus Martin ya betul. Ya, itu kawan gitu. Satu kelompok diskusi dulu. Namanya kelompok diskusi Merah Putih. Itulah yang kemudian mengasah mungkin mengasah kepekaan kita terhadap masalah-masalah kemasyarakatan gitu. Dan mulai itulah saya juga mulai belajar menulis di media massa. Saya masih ingat tahun 83 pertama kali dimuat tulisan saya di Bali Pos tentang pembangunan dan lingkungan hidup. Saya masih ingat itu cerita itu. Rasanya senang sekali ketika pertama kali tulisan kita dimuat di media. Dan setelah itu kemudian saya jadi ketagihan untuk menulis. Nah, dan ternyata lumayan juga kemudian memberikan tambahan
untuk uang saku kan dari honor menulis itu gitu ya. Nah, karena sering menulis, cukup produktif rupanya saya menulis pada masa itu, mulailah banyak orang mengenal kan. Nah, kemudian aktivis dan sebagainya, di kampus juga begitu. Ya mungkin dianggap baik atau bagaimana, terjadi reformasi kemudian kan. Reformasi 98. Oke. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Tiba-tiba saya diminta untuk jadi utusan daerah di MPR. Nah itu ceritanya ke MPR pertama. Jadi diminta jadi utusan daerah oleh DPRD Bali. Padahal pada waktu itu 99 itu saya sesungguhnya sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Jenewa, Swiss. Karena gini, ini ceritanya lagi ada kisah lain lagi. Saya mengajar hukum humaniter internasional dan kemudian sempat ikut penataran dosen pengajar hukum internasional yang diadakan oleh Palang Merah Internasional bersama dengan Pusat Studi Hukum Humaniter di Trisakti yang dikelola oleh kawan saya waktu S2 dulu, namanya sekarang almarhum Fadilah Agus. Nah, itu mengadakan penataran tahun 96 di Cipayung. Saya lulus itu, saya masuk kelompok yang lulusan terbaik di anunya itu. Lulus terbaik di penataran itu, penataran pengajar hukum humaniter itu. Nah, karena itu diberikanlah tawaran namanya ada sabbatical program ke Swiss. Nah, atas biaya dari ICRC, International Committee of the Red Cross. Itu ceritanya maunya waktu tahun 89 itu. Jadi saya sedang mempersiapkan diri untuk ikut program itu. Tiba-tiba dipanggil untuk bisa jadi utusan daerah. Yang datang ke rumah. Itu yang manggil Sirut. Yang datang ke rumah Nyoman Parte, bisa ditanya sekarang. Waktu itu masih aktivis dia. Nyoman Parte. Orang yang kedua datang Pak Alit Kelakan. Pak Alit Kelakan dia sudah di posisi DPR waktu sudah itu. Baru menjadi anggota DPR di Bali waktu itu ya. Mungkin Nyoman Parte belum, mungkin masih di PD Gianyar atau apa ya. Pokoknya dia sudah jadi aktivis partai lah waktu itu. Dia yang datang ke rumah, dia yang paling nyenyi datang ke rumah saya. Saya bilang enggak lah saya. Kemudian yang ketiga Gong Rai Wirajaya, Pak Gong Rai Wirajaya. Jadi sekarang sudah jadi anggota DPR semua itu ya. Akhirnya Nyoman Parte bilang begini, saya katakan alasannya, enggak saya mau melanjutkan ini nanti setelah, karena setelah saya selesai dengan keberangkat ke Swiss itu, saya ada rencana untuk melanjutkan sekolah juga, saya bilang gitu. Enggak lah, saya bilang. Akhirnya beliau bilang begini, Nyoman, mudah-mudahan dia nonton, nanti bisa dikonfirmasi ke sana. Begini aja beli, kita dia bilang. Dia kan biasa manggil saya begitu, karena dulu di Bandung sama-sama ya. Gini aja beli, supaya saya enggak dianggap ngarang-ngarang, nanti kurang lebih gitulah. Udah beli ngomong aja lah langsung dengan beliau, Pak Ketua DPR. Pak Ketua DPR waktu itu Pak Ide Bagus Wisnawa ya. Apa beliau sudah melinggih sekarang ya? Ampun melinggih ya beliau sekarang. Beli nantilah menyampaikan itu di Geria Tegal Tugu aja nanti menghadap ke sana. Nah, akhirnya menghadaplah kami ke sana, calon-calon utusan daerah ini. Hebatnya waktu itu di Bali itu enggak semua urusan daerah itu diambil dari partai politik. Padahal waktu itu di Bali kan PDI Perjuangan menang 80% ya. Jadi hanya dua orang diambil dari orang parpol, yaitu Pak Gusti Bagus Masri, pensiunan hakim tinggi, dan Pak Gusti Wayan Meregeng. Ini kan memang tokoh PNI dulu. Nah selebihnya itu diambil dua dari kalangan kampus, yaitu saya sama almarhum Prof. Adnyana Manuabe dan Pak Gede Sudibyo dari aktivis ya, praktisi swasta. Nah, akhirnya singkat cerita saya menghadaplah kepada beliau di Tegal Tugu. Saya sampaikan keadaannya. Saya sebenarnya mau siap berangkat begini. Tapi beliau sebelum saya menanyakan, beliau sudah menerangkan, gini Pak Dewo gitu. Mengapa Anda kami minta untuk jadi utusan daerah? Karena sidang MPR sekarang ini agak beda. Berbeda dengan sidang-sidang MPR sebelumnya. Ini kita sidang MPR pertama zaman reformasi kan? Ya. Sekarang ini di MPR itu ada agenda perubahan undang-undang dasar. Perubahan undang-undang dasar. Iya. Dan kami tidak punya orang, dia bilang gitu. Kami sangat berharap Pak Dewo di situ. Wah, saya mulai bimbang kan, antara mau berangkat ke Swiss atau ini gitu kan waktu itu. Iya. Akhirnya
tapi saya menyempatkan diri waktu itu belum bisa kan ya. Saya sebelumnya itu sempat ngomong sama teman saya karena sudah punya firasat ini ya. Saya sudah sempat ngomong sama teman saya lewat telepon yang ngurus soal keberangkatan ke Swiss itu. Saya katakan, andai kata aku nggak berangkat tahun ini, tahun depan boleh nggak? Oh boleh. Terus kalau yang berangkat sekarang siapa? Yang urutan kedua siapa? Itu Pak Abdul Hasan Rauf namanya, teman dari dosen Unhas. Udah almarhum juga sekarang. Akhirnya beliau yang berangkat memang ke sana, sabbatical itu. Nah, maksud saya, kalau saya nggak berangkat tahun ini, bisa tahun depannya kan gitu. Nah, kenapa pembicaraan itu jadi penting? Karena gini. Nah, di pertemuan dengan beliau Pak Sugre, Pak Ide Bagus Wisnawa waktu itu Ketua DPRD Bali, saya mengatakan begini, kalau begitu agendanya, tuh, bilang gitu, agenda perubahan Undang-Undang Dasar, saya atau kami baru hanya akan bermanfaat atau akan bisa berperan kalau kami bisa masuk ke badan pekerja. Kalau cuma jadi anggota biasa di MPR, saya kira nggak akan banyak berperan juga. Oh, harus badan pekerja. Kalau bisa masuk ke badan pekerja, baru akan banyak peran kita. Nah, jadi begini tawar-menawarnya. Kami begini, nanti bisa di cross check dengan beliau Pak Gede Sudibyo. Jero. Tawar-menawarnya gini, kalau saya bisa masuk sampai tembus sampai ke badan pekerja, saya terus di MPR. Tapi kalau tidak masuk sampai tidak berhasil kami masuk badan pekerja, saya khususnya cukup 1 tahun saja. Nah itu karena 1 tahun tadi itu masih berharap akan berangkat ke Jenewa itu kan, ke Swiss. Disetujui syarat itu, itulah ceritanya. Maka berangkatlah kemudian kami ke Jakarta kan. Di badan pekerja. Ke MPR dulu. Itu dan ternyata akhirnya tulahin munyi kan. Ya tulahin munyi itu beneran saya masuk ke badan pekerja kan, saya keterusan di sana. Keterusan di sana, jadi masuk badan pekerja. Pertama jadi sekretaris lagi, sekretaris panitia ad hoc 2, nyusun ketetapan non GBHN waktu itu. Kemudian mulai tahun 2000 masuk ke panitia ad hoc 1 yang mempersiapkan naskah rancangan perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, disitulah saya yang kemudian ikut di panitia ad hoc 1. Nah, singkat cerita, sampai selesai perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, tahun 2003. Harusnya kan saya masa jabatan berakhir 2004. Tahun 2003, nah, setelah ada perubahan Undang-Undang Dasar, kan di salah satu pasal Undang-Undang Dasar itu mengharuskan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Di ketentuan aturan tambahan itu, aturan peralihan, mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu harus sudah terbentuk paling lambat 17 Agustus 2003. Selama dia belum terbentuk, maka kewenangannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Terjadilah tahun 2003 itu sidang paralel, sidang MPR sekaligus sidang DPR. Karena DPR-nya belum membentuk Mahkamah Konstitusi nih. Nah, maka pada waktu itu kan di fraksi kami, itu kita sudah sepakat, siapa orang yang akan kita calonkan jadi Hakim Konstitusi. Kita memilih waktu itu Pak Dr. Haryono, dosen Universitas Airlangga, dosen Universitas Airlangga, utusan daerah Jawa Timur. Lalu disepakat ini, sore-sore kita akan dorong Pak Haryono menjadi calon Hakim Konstitusi. Ya, siap. Malamnya, tiang waktu itu, karena diminta oleh fraksi waktu itu, untuk membaca pendapat akhir, paling malam, jam 11 malam lebih baru selesai. Nah, tiba-tiba jam 11 malam lebih itu ditelepon oleh kawan di ininya, namanya Abang Pataniari Siahaan. Dia bilang, Berguna, kamu buat makalah ya, 6 halaman aja tentang kekuasaan kehakiman. Saya masih dalam keadaan lelah itu, karena sidangnya kan beruntun itu. Saya bilang, saya dalam keadaan ngantuk dan marah itu. Ini buat apa lagi bang? Saya bilang gitu kan, manggilnya saya manggil abang. Enggak, kami daftarkan kamu jadi calon Hakim Konstitusi. Dia bilang, loh, marah lagi saya kan? Saya bilang, ini yang saya nggak senang dari politikus itu, saya bilang. Kan tadi kita sudah sepakat mencalonkan Pak Haryono untuk ini, untuk calon kita. Kenapa jadi berubah sekarang? Dia bilang gitu. Dia bilang, kamu jangan marah dulu, kamu dengar dulu. Dia bilang gitu. Rupanya, Pak Haryono, calon hakim yang kita dukung itu, diambil sama presiden, jadi calonnya presiden.
Bu Megawati waktu itu. Kan hakim konstitusi itu kan 3 diusulkan oleh Presiden, 3 oleh DPR, 3 oleh Mahkamah Agung. Karena ini diambil oleh Presiden, kosonglah yang calon yang kita ajukan itu kan. Tanpa sepengetahuan saya, rupanya saya didaftarkan untuk ngisi itu. Calon yang ditinggalkan Pak Haryono. Nanti kan ketemu nanti nanti ketemu di Mahkamah Konstitusi sebagai hakim konstitusi dari unsur yang berbeda. Prof yang ikut juga waktu perubahan undang-undang itu menentukan ada tidaknya Mahkamah Konstitusi itu. Iya, makanya teman-teman kan guyonan, dia bikin lembaga sendiri, dia isi sendiri katanya saya dibilang gitu kan. Ada prosesnya padahal nggak sadar, nggak ada tujuan untuk itu. Nggak ada. Orang kita nggak tahu. Saya nggak sama sekali nggak terpikir itu akan jadi hakim konstitusi. Nah itulah anunya. Nah karena makanya saya sering mengatakan itu saya jadi hakim konstitusi kan karena kecelakaan sejarah itu saya bilang begitu. Jadi berarti itu menjadi salah satu hakim MK dari usul DPR. Unsur DPR 3 orang. Saya, Prof. Jimli sama Pak Letnan Jenderal Ahmad Rustandi itu yang dari DPR. Dari Presiden Pak Haryono yang tadinya kita usulkan dari itu. Akhirnya Haryono, ketemu di. Kemudian Profesor Abdul Mukti Fajar sama Profesor Natabaya, HS Natabaya. Tapi yang dengar Prof yang paling kecil, paling saya paling muda, ya? memang baru umur 41 tahun waktu itu kan. Waktu itu? Iya, yang paling kecil. Ya sampai sekarang pun tetap paling muda karena syarat untuk jadi hakim dituakan terus. Jadi rekor itu tidak akan pecah. Ya baru umur 41 tahun. Makanya waktu fit and proper test di DPR, pada waktu itu kan ada juga fit and proper testnya sebelum kita seleksi ya. Saya masih ingat omongannya almarhum Bang Arianto Taslam itu. Yuk, berapa umurmu sekarang? Saya bilang. Umur saya 41 tahun Bang, saya bilang gitu. Di DPR, di forum resmi itu. Kamu nekat itu, saya bilang. Masuk umur 41 tahun mau jadi hakim konstitusi, saya bilang. Kan masih jabatan tiang 1 tahun itu. Harusnya berakhir 2004 kan, utusan daerah itu. Karena tiang tinggal jadi hakim konstitusi kan. Masuklah kemudian tiang digantikan oleh almarhum Pak Ketut Robin itu kan. Oh Pak Robin. Yang Pak Robin yang jadi pengganti tiang di utusan daerah waktu itu. Lagi berapa tahun ya? Cuma 1 tahun aja. Tinggal 1 tahun. 2004 harusnya berakhir, tiang 2003 udah jadi hakim konstitusi. Nah itu ada cerita lucu lagi tahun 99 itu. Itu gini. Sidang pertama MPR 99. Putusan pertama MPR waktu itu tahu nggak? Membubarkan fraksi utusan daerah. Itu makanya saya kehilangan induk kan waktu itu 99. Nah kehilangan induk. Sementara pada waktu itu ada peraturan tata tertib MPR yang pada waktu itu mengatakan tidak boleh ada anggota MPR yang tidak berfraksi. Nah terus ini fraksi kita dibubarkan. Nah, akhirnya kami pulang berlima, kami pulang ke Bali. Nah mungkin ini kalau waktu itu kan sudah di MK. Belum. Nah, maksudnya waktu ini cerita balik dulu ya sebelum mana kita. Nah itu karena ini untuk menjawab pertanyaan kenapa saya bisa masuk ke fraksi PDI Perjuangan gitu kan. Nah itu beritanya tahun 99 fraksi utusan daerah dibubarkan oleh sidang pleno MPR itu. Ribut lah kita kan. Ada peraturan tata tertib MPR waktu itu tidak boleh ada anggota yang tidak berfraksi. Maka kan pilihannya kita bergabung dengan salah fraksi yang ada di situ atau kami pulang. Nah kami memilih pulang waktu itu. Ya pulang. Kita ceritakan peristiwanya seperti itu kepada DPRD Bali. Pulang. Akhirnya DPRD Bali kalau tidak salah waktu itu mengadakan sidang pleno khusus membicarakan soal ini. Kan semua. Nah akhirnya utusan daerah dari semua. Nah semua kita pulang. Nah akhirnya DPRD Bali waktu itu membuat keputusan. Kami diminta bergabung ke fraksi PDI Perjuangan. Nah itu ceritanya. Alasannya karena pada waktu itu PDI Perjuangan menang hampir 80% di Bali kan. Jadi dianggap representatif kita. Nah itulah ceritanya kan bergabung ke situ. Makanya teman-teman di kampus kan banyak yang Mudayadi itu dia kan pegawai negeri. Kenapa dia ikut fraksi PDI Perjuangan? Enggak, saya bukan ikut partainya. Tetapi karena putusan di sana, putusan MPR itu yang menyebabkan begitu. Nah, makanya sampai sekarang kan lebih kita dia orang PDI gitu kan anunya itu. Enggak masalah sih kalau secara ideologis ya iya. Tapi kan saya nggak boleh kan enggak punya kartu anggota karena saya PNS kan. Itu ceritanya kenapa jadi. Nah, begitulah kemudian akhirnya saya jadi hakim konstitusi 2003 sampai 2008 periode pertama.
mau berakhir periode kedua, Tiang nggak mau karena mau lanjutkan sekolah ke UI ngambil S3 kan. Jadi teman-teman di DPR itu maunya mengajukan Tiang lagi untuk periode berikutnya. Pak Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama. Menteri Agama, nggih. Pak Ali Maskur Musa yang dulu sempat jadi anggota BPK juga ya. Itu kawan-kawan debat kami lah, termasuk Pak Hamdan Zulfa. Kawan berdebat kami di MPR dulu. Siren kan? Pak Hamdan Zulfa, ya bekas ketua MK. Itu kan kawan di MPR dulu sama-sama di Badan Pekerja. Dia nanyakan waktu itu, beliau belum jadi di MK waktu itu. Iya. Nah, waktu tahun 2008 yang berakhir itu kan beliau ikut nanyakan, kenapa? Apa nggak ya? Nggak, saya mau sekolah dulu kan. Kayaknya nggak mungkin deh kalau saya sekolah sambil menjadi pejabat negara, saya bilang gitu kan. Saya bilang kalau di Bali itu ada semboyan nakep balang dadua itu, saya bilang gitu. Harus dilepaskan salah satu. Kalau saya mau jadi dokter, jangan jadi hakim konstitusi. Atau kalau mau jadi hakim konstitusi, lupakan untuk jadi dokter. Saya memilih mau jadi dokter, saya bilang gitu. Jadi saya nggak ikut. Pak Jimli juga, ya, beliau sampai 3 kali masuk ke ruangan saya waktu itu. Kenapa you nggak mau jadi ini lagi? Saya bilang saya mau ambil S3. Akan bisa ini. Aduh nggak bisa Pak. Kan Anda tahu sendiri gimana ketatnya di UI, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya saya milih jadi dokter. Nah, pasti bertanya kan, gimana kemudian bisa tahun 2015 masuk lagi ke sana kan? Ah, ini juga unik ceritanya. Bukan karena saya mendaftar. Ini pas Hari Raya Galungan, saya bersaksi kepada Ide Sang Yang Widiwasa ini. Saya baru selesai di Merajan, baru selesai membakti di Merajan di rumah. Kami dengan keluarga, saya dengan istri dan anak-anak. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Sekretariat Negara. Ditanyakan, benar saya berbicara dengan Pak Dewa Palguna? Gitu. Oh iya saya bilang gitu. Oh ya Pak, saya Cecep dari Sekretariat Negara. Saya mau minta konfirmasi Bapak. Apa Pak? Apakah Bapak berkenan ikut seleksi hakim konstitusi? Kan kaget saya. Loh, saya nggak ada daftar, saya bilang gitu. Ya justru itu yang kami mau konfirmasi. Karena Bapak didaftarkan orang, katanya dia bilang. Saya bilang, siapa yang mendaftarkan? Ya. Selalu begitu ya? Selalu gitu. Siapa yang mendaftarkan saya? Dia bilang, waduh banyak Pak. Oke, panjang lagi kalau itu disebutkan katanya. Ya, intinya kami mau menanyakan, Bapak mau nggak gitu, ikut seleksi ini? Oh nggak bisa saya putuskan sekarang, saya mesti bicara dengan keluarga dulu, karena saya sudah ngomong dengan, dan benar, saya sudah bicara dengan istri waktu itu, baru udah cukuplah segitu saya hidup di Jakarta gitu kan, nggak akan lagi lah gitu. Udah saya kembali ke kampus saja, jadi guru seperti biasa gitu, udah gitu. Tiba-tiba ada telepon begini, kan saya harus ngomong lagi dengan istri ya. Nah, dia ngomong dengan istri tidak memberikan keputusan, ya terserah Aji aja gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti lulus di sana, saya nggak ikut karena anak-anak sudah besar kan, ya, sudah beda dengan tahun 2003 kan masih kecil, dia masih bisa ikut. Nah ini akhirnya itu, akhirnya 10 menit kemudian dia nelpon lagi kan sesuai dengan janjinya setelah berunding kan. Cecep ini. Pak Cecep ini, dia berunding, nelpon lagi, gimana Pak? Ya sudah, ya saya ikut, saya bilang gitu. Oke, kalau begitu. Nah, ini syaratnya Pak. Tolong sebutkan ada berapa, 4 dokumen yang diperlukan. Ini gitu. Harus sudah kami terima paling lambat jam 4 sore ini katanya. Loh, dia bilang, wah nggak mungkin lah, saya ini sedang di kampung sekarang, saya bilang. Kan nggak mungkin, udahlah coret aja dah saya bilang gitu kan. Saya bilang saya coret aja. Malah beliau yang jadi ngalah gitu kan. Hah? Oh enggak, kalau gitu gini saya Pak. Gini Pak jadinya. Besok aja lah, paling lambat jam 4 sore besok. Nah kalau gitu saya usahakan, saya bilang gitu. Nah itulah ceritanya. Akhirnya ikut proses seleksi. Dan ternyata ya itu cerita ini lolos kan. Tahu siapa ketua tim seleksinya waktu itu? Profesor Saldi Isra, sekarang wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Itu. Jadi waktu itu gitu ceritanya. Tapi waktu itu kan beliau masih dosen ya, dan dia memang kolumnis, produktif sekali nulis di koran, dan orangnya memang sangat independen. Dia ketua tim seleksinya, anggota tim selnya waktu itu salah satunya ada Pak Haryono lagi di situ, kemudian ada Pak Marwarar Sihaan, ada Romo Frans Magnus Suseno, kemudian ada Profesor Profesor Satya Harinanto, kemudian ada Profesor Todung Mulya Lubis,
Itu anggota. Satu lagi siapa ya? Ada 7 orang kalau nggak salah di waktu itu. Refli Harun itu saya itu kan dia menyeleksi saya. Iya. Nah, kemudian proses-proses seleksi itu. Tinggallah terakhir kami 2 orang. Yaitu sekarang dan teman saya sekarang di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prof. Yuliandri. Kami kan bersahabat dari dulu, sejak belum anu. Ini lucu, ini kita mau bersaing nih. Nanti siapa yang akan dipilih presiden 2 orang ini kan? Saya atau Prof. Yuliandri? Oh, kan, itu masih 2 itu masih dipilih presiden. Iya, nanti kan oleh pansel akan disodorkan 2 kan? Kan disodorkan 2 terakhir. Jadi kami kemudian harus ikut mau berangkat ikut, kalau nggak salah tes kesehatan atau apa terakhir itu, ya tes kesehatan kalau salah di RSCM, di RSPAD Gatot Subroto. Karena saya berkawan ya sekolah juga waktu S2 sama-sama di Unpad gitu, sama-sama alumni Unpad lah. Besoknya saya nginap waktu itu di perwakilan Bali di Cikini, atau perwakilan Bali. Beliau nginap di Senen di hotel apa sih waktu itu. Beliau nelpon saya, Pak Pal gitu. Iya, gimana Rob? Saya bilang. Besok kan kita Pak Pal nginap di mana? Saya bilang. Saya nginap di Cikini di perwakilan Bali. Terus besok kita berangkat sama-sama aja ya katanya. Bayangkan, ini orang yang mau bersaing, tapi kita berangkatnya sama-sama ke sana, ke tempat tes kesehatan itu. Terus di dalam taksi, kami naik taksi berdua. Dalam taksi kita cerita berdua sama Prof. Yul. Rob, sebenarnya siapapun nanti di antara kita berdua yang dipilih oleh presiden untuk yang beruntung sudah jelas. Siapa? Unpad, saya bilang gitu. Karena kami dua-duanya lulusan Unpad ya, S2-nya kan. Oh iya ya, benar juga ya. Tos-tosan kemudian kita. Ya udahlah, itu ceritanya. Dan ternyata ya Pak Presiden waktu itu milih saya lah. Jadi gitu ceritanya, Jero. Jadi jalan hidup saya, makanya gimana ya? Saya akhirnya ingat dengan filosofinya kakek Betara, kakek Tiang. Ya, kalau memang, jadi kamu nggak usah mengejar sesuatu sampai, kira-kira kalau dibahasakan gitulah. Nggak usah mengejar sesuatu sampai dengan segala cara gitu. Hidup aja seperti prinsipnya seperti pohon pisang gitu. Kalau pohon pisang, kalau dia memang akan mulai kelmentik gitu. Kamu kasih batu di sini, berharap dia ke sini dia akan mentik gitu. Di sini kami ke sini dia akan. Karena dia memang harus mentik gitu. Jadi saya mungkin ini maksudnya kakek saya gitu ya. Iya, luar biasa. Saya akhirnya jadi ingat, oh ini maksudnya ya. Setelah pengalaman hidup Tiang yang seperti itu, yang tidak terduga seperti itu. Oh ini rupanya yang dimaksud dengan filosofi Panak Biu itu. Pada anak-anak saya katakan, ya jangan sedih juga kalau tidak berhasil di sini. Kalau mungkin ke sini sepertinya Tuhan menutup pintu. Jangan-jangan kamu sedang dibukakan di pintu lain yang memang diperuntukkan buat kamu. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Tiang begitu aja, sehingga ya anak-anak Tiang juga nggak ada yang ngotot gini supaya gak digini, enggak, dia itu aja. Ya udah hidup seperti itu. Paling tidak sampai sekarang lah, dan itu yang membuat Tiang merasa ringan gitu. Dan saya banyak belajar juga dari teman di sana selama di Mahkamah Konstitusi. Ada 2 orang yang nasihatnya selalu saya ingat. Siapa, Prof? Pertama, Profesor Mukti Fajar. Tugas kita sebagai orang tua itu cuma 2, Pak Pal, saya bilang itu. Yaitu, berikan pendidikan yang terbaik semampu kita untuk anak-anak kita. Setelah itu doakan. Itu aja. Dia sudah mempunyai jalan hidupnya. Iya. Kemudian satu lagi dari teman kami, Pak Marwarar Siahaan. Beliau adalah hakim karir yang kemudian menjadi lawan berdebat saya keras di Mahkamah Konstitusi. Ini beda dengan Marwarar Sirait. Beda dengan Pak Pataniari Siahaan, lain lagi itu. Ini Marwarar Siahaan, Marwarar Sirait lain lagi. Ini Pak Marwarar Siahaan, hakim konstitusi. Beliau kan hakim karir dan dia memang orang yang sangat tegas, sangat berintegritas. Beliau mengatakan gini, kan saya bukan hakim kan, beliau yang memang hakim karir. Tapi ketika di MK kami bertemu, kami sering berdebat, sering berbeda pendapat. Tapi lucunya kami sering diberangkatkan bersama. Gitu ya. Tapi beliau mengatakan begini, hal yang sekarang saya pegang, Bapak Guna, jangan pernah kita
takut memutus. Kalau kita sudah memutus dengan tulus, jangan pernah takut, biarkan itu. Karena masyarakat sendiri akan membaca putusan kita. Dari putusan kita, masyarakat sendiri sudah akan menilai apakah putusan itu putusan yang tulus atau tidak. Jadi jangan takut. Itu dua orang yang saya sampai sekarang saya pegang nasihatnya. Prof kan sering memutuskan hal-hal yang sangat riskan karena iya, betul. pro kontra. Betul. Apa yang dianu nih selain memang secara kajian profesionalnya itu, apa yang dilakukan nih sehingga merasa aman, nyaman? Nah ini, saya satu kali aja yang pernah saya ragu ketika memutus. Tahu memutus napi Jero? Napi. Memutus kasus waktu yang kaitan dengan pengujian undang-undang tentang bom Bali. Itu kan ada diuji. Perpu tentang bom Bali itu kan ada diuji satu. Yaitu perpu tentang terorisme. Perpu yang kedua adalah perpu tentang pemberlakuan perpu terorisme itu untuk bom Bali. Jadi berlaku surut. Jadi peristiwanya terjadi duluan baru kemudian dibuat undang-undangnya, kira-kira begitulah. Ini diuji ke Mahkamah Konstitusi. Diuji di Mahkamah Konstitusi. Kebetulan saya mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, pendapat yang berbeda itu, kalau prinsipnya kan tidak boleh ada undang-undang yang berlaku surut. Tapi kalau saya menganggap, dan itu ada sumber bacaannya, ada literaturnya, ada rujukannya, kuat rujukannya. Untuk kejahatan yang luar biasa, misalnya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, itu boleh undang-undang itu, hukum itu berlaku surut, gitu kan? Kalau pendapat saya. Ya. Nah, dan ternyata 4 orang berpendapat begitu. Saya, Pak Hakim Natabaya, Pak Hakim Haryono, satu lagi Pak Marwar Sihaan yang tadi itu. 4 orang. Jadi putusan perpu terorisme itu 5-4. Kayak adu penalti itu. 4 orang yang dissenting termasuk saya. 5 orang yang mengabulkan permohonan itu. Artinya perpu itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar. Sejarah ini, Nah, ini sejarah. Apa yang membuat saya ragu gitu? Saya membuat pendapat dissenting. Ini kan korbannya di Bali ya. Korbannya kan di Bali. Yang meragukan saya itu begini. Apakah saya ketika membuat pendapat ini subjektif karena saya orang Bali? Dan ini adalah pengujian tentang perpu yang ditujukan untuk pelaku bom Bali. Saya ragu deh. Dan saya gelisah. 3 kali saya sembahyang ke Pura Rawamangun. Oh, itu dah maksudnya berarti. Iya. Saya membakti pertama. Mencari ketenangan. Tengah malam. Yang pertama. Enggak juga. Yang kedua. Ini kan lama. Rapat permusyawaratan hakimnya untuk ini lama. Karena perdebatannya kencang. Bayangkan itu kan 5-4 akhir putusannya. Jadi kita bisa membayangkan perdebatan di dalamnya keras sekali. Semua mengeluarkan kesaktiannya kan gitu ya. Ilmunya, semua referensinya. Gitu. Saya sendiri selain perdebatan itu ada keraguan. Jangan apakah saya berpendapat subjektif mengenai soal ini. Di hari yang ketiga yang sembahyang, sampai sekarang merinding saya. Hari ketiga, saya sembahyang di Rawamangun. Dan itu siang hari. Tiba-tiba seperti ada orang bicara. Bagaimana kalau bom itu jatuh di Kalimantan? Apakah pendapat kita masih sama? Wah, saya seperti mendapat jawaban. Pada rapat permusyawaratan hakim berikutnya, saya langsung mengatakan, ini pendapat final saya. Saya tetap, akhirnya kami, itulah jadi dissenting. Dan pendapat berbeda saya itu masih bisa dibaca sekarang di buku saya yang kebetulan diterbitkan oleh pendapat berbeda Hakim Konstitusi Palguna gitu ya. Salah satunya itu tentang bom Bali itu. Dan itu banyak dijadikan rujukan oleh para peneliti Mahkamah Konstitusi, khususnya yang meneliti tentang apakah boleh hukum diberlakukan surut untuk peristiwa tertentu. Jadi saya yang sering sekali menerima wawancara itu, mungkin sudah ada 5 atau 6 kali lah. Nah, itu. Jadi argumentasinya lah, kalau untuk hal yang luar biasa, kalau kamu yang berempat begitu dapatnya. Dan itu ada rujukannya. Ya, kalau titik-titiknya yang awal. Ya, karena itu, misalnya untuk pelaku itu kejahatan Perang Dunia Kedua itu kan berlaku surut. Peristiwanya sudah terjadi duluan, baru kemudian hukumnya dibuat belakang. Walaupun itu juga dianggap sebagai kontroversial gitu ya, tapi
kan terjadi. Berarti rujukan Ada. dunia ada. Nah, itu ada. Dan itu saya sebutkan semua di dissenting opinion saya. Tapi walaupun begitu kan yang tetap ragu juga. Apakah saya membuat begitu? Jangan-jangan subjektif karena saya orang Bali kan gitu kan. Nah itulah makanya yang memerlukan Jadi sembahyang Prof, itu. betul-betul konsekuen dengan Ya. subjektivitas itu ya. Ya, Jangan sampai Jangan gitu. sampai karena subjektif saya membuat pendapat hukum seperti itu kan gitu. Luar biasa nih. Dan itu satu-satunya saya yang pernah ragu. Kalau selebihnya saya tidak pernah ragu dan juga bukan sok berani enggak. Yeah. Tidak pernah ragu dalam pengertian karena saya yakin bahwa apa yang saya putuskan memang begitulah seharusnya putusannya gitu. Kecuali yang itu tadi yang satu itu. Setelah saya sembahyang baru saya merasa, oh iya, memang inilah sikap saya bukan karena saya orang Bali. Tapi itulah sikap intelektual saya ketika melihat persoalan ini. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup, kita udah Oke. banyak cerita. Jadi mohon maaf ini kok jadi cerita biografi ya. Memang dia harapkan gitu. Mohon maaf nih kirinya. Oke. Karena pertanyaannya seperti itu ya. Ya saya menceritakan apa adanya lah. Sangat anu nih, dicek bisa. Jadi Sawitra Meleneng, demikian tadi. Semoga menginspirasi kita semua, termasuk generasi muda dari apa yang disampaikan tadi. Beliau ada sekarang di posisi yang katakanlah misal di puncak karirnya gitu, tidak mudah. Mulai dari sejak SD, SMP, itulah perjalanan seperti tadi. Dan satu hal yang ingat adalah, yang kami ingat adalah beliau tidak pernah ngotot Ya. untuk mencapai tujuan. Tapi beliau justru ikhlas saja. Satu prinsip yang Titiang catat itu adalah itu terkait dengan kata-kata bijak lah tadi. Pohon pisang, kalaupun ada batu di sampingnya, tentu mereka kalau memang harus tumbuh di tempat yang lain. Di samping batunya tentu tidak akan menembus batu. Jangan sampailah kita nanti menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Santi.